Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah tarawih rahimakumullah. Dengan kata yang pantas kita ucapkan selain syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua nikmat yang senantiasa dilupakan oleh umat manusia. Yang pertama adalah nikmat kesehatan as-sihat, dan yang kedua adalah al-faragh, nikmat kesempatan. Dua nikmat itu alhamdulillah Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dapat menikmati salat isya berjamaah dan insya Allah akan diikuti dengan salat tarawih dan witir berjamaah. Salam dan salawat marilah kita berikan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah Subhanahu wa taala, sebagai uswatun hasanah. Maka qala lahu fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang bisa kita ikuti jejak langkah. Jamaah tarawih rahimahullah, Abu Nu'aym al-Asfahani, seorang ulama ahli hadis, pada abad pertengahan menulis sebuah buku yang berjudul Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya berarti adalah permata para wali. Beliau ini adalah seorang pakar hadis al-hadis. Dan kemudian kata beliau dalam bukunya bahwa ada 5 hal yang bisa kita lakukan dan itu harus kita cepat-cepat lakukan. Sementara di sisi yang lain ada hadis Rasulullah SAW mengatakan semacam ini: al-ajalatu minasyaitan, buru-buru itu merupakan tindakan syaitan. Bahkan Rasulullah SAW ketika misalnya membaca Al-Quran itu di dalam surah Al-Qiyamah tampak terburu-buru dan kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bisa membuatnya tidak terlalu buru-buru. Dalam surah Al-Qiyamah dikatakan bahwa dita'ajala, jangan misalnya kalian terburu-buru jika misalnya membaca Al-Quran. Jamaah rahimahullah, perbuatan buru-buru itu ada juga yang dibolehkan atau yang disunnahkan, yaitu 5 hal yang disebut oleh Abu Nu'aym al-Asfahani. Apa yang pertama? It'am ta'am, memberi makan kepada orang yang butuh. Satu saat pada zaman Rasulullah SAW itu banyak misalnya orang yang dari jauh, dan kemudian ketika datang di rumah seseorang, pertanyaan pertama yang disampaikan adalah apakah kamu sudah makan? Kita tidak menanyakan bahwa ini nggak makan, basa-basi dan segala macam. Apa yang pertama adalah sudah makan atau belum? Itulah pertanyaan pertama yang disampaikan. Kenapa? Karena disunahkan bagi orang yang datang dari jauh itu diberi makan dulu baru nanti cerita-cerita. Itulah misalnya tradisi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dalam konteks misalnya puasa, itu adalah bahwa kita memberikan buka puasa kepada misalnya orang-orang yang berpuasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, falahu ajrun mithlu ajrihi, maka baginya adalah pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang kita misalnya memberikan buka puasa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya
adalah al-hijr mayyit. Jadi kalau misalnya ada yang orang yang sudah meninggal dunia, maka segeralah untuk bisa dikuburkan. Tidak perlu misalnya kita berlama-lama meninggalkan orang yang di situ. Mengapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa orang Islam yang sudah meninggal dunia dikubur itu amalannya sudah akan mengakhiri. Kalau misalnya tidak hal baik, tentunya dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya buruk amalannya, otomatis ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya atas amal-amal buruk yang dia lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus misalnya kita dulu adalah kita menikahkan anak perempuan kita yang sudah menjelang dewasa. Dan misalnya sudah ada orang lama yang perlu misalnya berlama-lama. Yang paling penting adalah agamanya yang bagus. Kata Rasulullah SAW, kalau misalnya kita bermarah ini nikahkan misalnya perempuan itu karena hal. Yang paling pertama adalah zamannya karena nikahnya dimarilah karena hartanya, dan kemudian yang paling luar biasa adalah memilih karena agamanya. Maka pilihlah agamanya supaya nanti kamu tidak beragama. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Abu Nu'aim al-Asfahani bahwa yang perlu kita dahulukan adalah qada'ud dain, menunaikan hutang, membayar hutang. Ini yang menjadi soal. Banyak sekali kita yang punya hutang tapi seakan-akan kita tidak mau membayar hutang itu. Padahal yang namanya membayar hutang itu wajib. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah 282 satu ayat itu dari ujung ke ujung itu satu safha 18 baris itu hanya cerita tentang hutang. Dan kalau misalnya kita berhutang wajib kita kembalikan. Rasulullah SAW pernah satu saat ada orang misalnya yang mau disolat, Rasul nanya sama orang itu, sama Abu Bakar, ini orang ada hutangnya atau tidak? Kata Abu Bakar, ada hutangnya. Oh kalau begitu jangan saya salati, yang kalian saya salati. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa kalau begitu saya yang tanggung nanti hutangnya, saya akan membayarkan nanti hutangnya semua. Jadi Rasulullah SAW mau salati karena sudah ada jaminan dari Abu Bakar. Jamaah Allah itu berarti bahwa kalau misalnya kita berhutang, otomatis kita dengan sungguh-sungguh bisa melunasi hutang itu dan tidak seperti orang-orang lainnya yang acuh tak acuh kalau misalnya banyak hutangnya dan tidak mau dibayar hutangnya. Yang terakhir adalah bagaimana misalnya kita bisa bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks bulan puasa ini Allah kasih kita 1 bulan full, itu sangat luar biasa sarananya. Kita doa Allah dijawabkan di misalnya di sahurnya kita, di ketika misalnya kita buka puasa. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada